Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran tema 2, subtema 2, bagian yang kedua. Baiklah, supaya tidak lama, kita langsung saja ke materinya. Tema 2, subtema manfaat energi. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia, kemudian yang kedua muatan SPDB, yang ketiga adalah muatan IPS. Nah, yang terakhir nanti akan diberikan tugas. Nah, sekarang kita masuki ke muatan bahasa Indonesia. Di sini muatan bahasa Indonesia mempelajari tentang membuat poster hemat energi. Sebelumnya, kalian telah mengenal teks petunjuk. Nah, di teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster. Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas. Kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Poster menggunakan kata-kata yang singkat, padat, jelas, dan menarik. Berikut adalah langkah-langkah membuat poster yang menarik. Yang pertama, poster sebaiknya berwarna cerah, karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. Nah, jadi poster yang pertama adalah diusahakan untuk berwarna cerah. Yang kedua, gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster. Nah, jadi disesuaikan. Gambarnya juga tidak boleh terlalu besar, tidak boleh juga terlalu kecil, jadi disesuaikan. Gambarnya juga tidak boleh melenceng dari tema. Misalkan di sini kan hemat energi, maka yang kita gunakan gambarnya adalah biasanya energi yang harus dihemat. Nah, yang ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Jadi tulisannya jangan terlalu panjang dan jelas, bisa terbaca. Sebelumnya kalian sudah mengetahui cara membuat poster. Di sini, poster akan lebih menarik jika terdapat gambar berwarna. Selain itu, tidak terlalu banyak tulisan pada poster, karena fungsi tulisannya hanya menjelaskan secara singkat, tetapi memuat banyak informasi yang diperoleh oleh pembaca. Setelah poster selesai dibuat, poster dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar atau dikampanyekan. Nah, jadi dikampanyekan itu maksudnya adalah memberitahu orang-orang yang ada di sekitar tentang poster kita. Cara-cara mengkampanyekan isi poster dengan baik. Yang pertama, pahamilah isi poster dengan baik. Jadi kalian harus mengetahui dahulu apa isi dari poster tersebut. Yang kedua, bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Nah, jadi selain dipahami, kalian juga harus mampu menjelaskan kepada orang. Yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun serta tidak terlalu cepat. Itu tadi adalah muatan bahasa Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang muatan SBDP. Di sini kita akan pelajari pola irama dan ketukan. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu irama dan pola irama. Irama adalah rangkaian bunyi yang teratur. Nah, sedangkan pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Pola tersebut terbentuk dari bunyi nada yang teratur dan berulang-ulang. Panjang pendeknya bunyi nada dapat dihitung berdasar pada ketukan. Pola irama dalam lagu umumnya
umumnya 4/4, 3/4, 2/4, dan 6/8. Jadi maksudnya adalah setiap birama, maksudnya untuk 2/4, setiap birama 2 memiliki 2/4. Misalkan di sini adalah 35, 32, jadi langsung dihitung. Jadi 35 adalah do re mi, mi sol, mi re. Nah, jadi harus cepat. Untuk birama 3 atau 3/4 itu ada 3 di setiap ketukannya. Jadi 3, jadi do si, jadi langsung do si, do si la. Nah, untuk birama 4/4 ini lagu standar. Untuk contohnya di sini 53, 45, 311, 7. Jadi sol mi fa sol mi do si. Nah, itu maksudnya. Bunyi yang dihasilkan dapat berasal dari internal dan eksternal. Bunyi internal dapat dihasilkan dari tubuh kita. Misalkan bertepuk tangan, menepuk paha, dan menghentakkan kaki ke lantai. Sedangkan bunyi eksternal itu dihasilkan oleh alat musik. Misalnya jika kita akan mengiringi sebuah lagu dengan tepuk tangan, lama bunyi tepuk tangan disesuaikan dengan nilai nadanya. Satu tepuk dapat bernilai setengah ketuk, 1 ketuk, 2 ketuk, 3 ketuk, hingga 4 ketuk. Nah, di sini untuk bunyi eksternal misalkan adalah gendang, suling, gitar, tamborin, drum, dan lain-lain. Nah, itu tadi adalah muatan SBDP. Selanjutnya kita akan ke muatan IPS. Di sini kita akan mempelajari pemanfaatan sumber daya alam atau disingkat SDA. Jadi selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada pula sumber-sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Jadi ingat, pemanfaatan sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak. Nah, jadi sumber daya alamnya membantu untuk kegiatan manusia sehari-hari. Berikut adalah contoh-contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam berbagai kegiatan. Yang pertama, untuk kegiatan pertanian padi. Jadi sumber daya alamnya memerlukan matahari, air, tanah, udara, kotoran hewan, dan kerbau. Untuk pembuatan ikan asin, yaitu yang sumber daya yang digunakan adalah kayu, garam, dan panas matahari. Nah, untuk membuat pakaian, yaitu adalah kapas dari tanaman kapas, logam, plastik. Kemudian yang keempat adalah untuk transportasi. Nah, transportasi kita ketahui itu adalah kendaraan umum, itu menggunakan logam dan minyak bumi. Nah, minyak bumi adalah bahan bakarnya. Dan yang terakhir adalah untuk pembuatan patung. Nah, itu menggunakan tanah, kayu atau batu, nah, dan besi atau baja. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya memberikan beberapa tugas. Yang pertama, membuat sebuah poster tentang rajin belajar. Jadi membuat poster rajin belajar berisikan informasi tentang kita untuk rajin belajar. Yang kedua adalah tentang poster menyebutkan lagu-lagu wajib yang memiliki birama 2/4, 3/4, dan 4/4. Dan yang terakhir adalah kalian tuliskan contoh kegiatan sehari-hari yang menggunakan sumber daya alam dan jelaskan pemanfaatannya. Hanya satu contoh saja, tidak usah banyak-banyak. Itu tadi adalah pembelajaran pada kali ini. Sebelumnya, Bapak mengharapkan kalian tidak cuma belajar lewat video ini. Kalian bisa mencari bahan-bahan yang lain
atau video-video yang lain yang terdapat di YouTube. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.